Jalan-jalan ke kota Mekah untuk melihat teman menikah. Moga kerja mendapat berkah agar hidup indah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas lagi. Nah, ini tuh aktivitas aku diawali dengan aku ngasih anak-anak makan sate. Pak suami juga lagi makan sate ya teman-teman. Anak-anak mah kalau dikasih makan sate memang bener-bener lumayan lahap banget ya makannya teman-teman. Jarang banget sih satenya itu tuh yang nyisa ya. Kecuali kalau misalnya mereka tuh makan sate tapi sebelum makan sate itu udah makan cemilan yang lumayan mengenyangkan. Nah itu biasanya memang ya suka ada sisa. Tapi kalau misalnya enggak ada makan makanan yang gimana-gimana gitu ya, nah itu tuh makannya bener-bener habis teman-teman. Bahkan kadang tuh sampai kuah-kuahnya pun itu habis diembat sama anak-anak. Kalau anak-anak itu memang doyan makan sate ya teman-teman. Tapi kalau misalnya aku bikinkan ayamnya gitu aja, kayak misalnya goreng ayam gitu, mereka nggak terlalu suka. Tapi kalau sate ayam yang ada di sate gitu ya, itu tuh mereka lumayan suka gitu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau masak. Nah, ini aku mau masak pare ya, teman-teman. Jadi di sini tuh sebelum parenya aku masak, aku mau cuci dulu parenya ya. Aku remas-remas dulu gitu sama garam, terus aku bakalan cuci sampai bersih supaya parenya itu tuh nggak pahit, teman-teman. Kalau aku pare ini tuh nggak yang terlalu doyan-doyan banget sih teman-teman. Cuman kalau misalnya udah lama nggak makan pare itu suka rasanya tuh kangen gitu ya. Karena menurut aku pare ini tuh walaupun dia itu pahit tapi enak teman-teman dimakan pakai nasi anget gitu ya. Nah kalau aku itu pare itu ya teman-teman belum pernah yang dibikin tumisan gitu ya. Karena memang menurut aku kurang kurang mantep gitu sih teman-teman kalau misalnya pare itu ditumis gitu ya. Keseringannya kalau aku tuh pare itu digoreng teman-teman, di sambal gitu ya. Cuman itu balik lagi ke selera. Nah lanjut, di sini tuh aku udah bereskan cuci pare tadi, terus aku langsung aja masak pakai 2 tungku. Dan mohon maaf di sini tuh ya teman-teman kalau misalnya sesekali untuk kameranya itu kedap-kedip ya teman-teman, karena terkadang itu tuh salah untuk kunci fokusnya gitu loh teman-teman. Jadi kadang itu suka rada kedap-kedip gitu ya. Semoga kalian tuh masih tetap enjoy. Oke, di sini di wajan yang ada tangkainya ini aku lagi numis bawang merah bawang putih buat lauknya anak-anak. Dan di wajan yang jadul itu tuh aku lagi goreng jengkol ya teman-teman. Nah ini aku masukin telur ya. Ini tuh buat lauknya anak-anak. Jadi telur ditumis gitu ya teman-teman, dikasih sosis juga. Terus nanti aku kasih kecap gitu ya. Jadi ini tuh kayak telur orak-arik gitu loh teman-teman. Anak-anak itu kalau makan kayak gini sih lumayan lah ya, lumayan lahap gitu. Cuman kalau misalnya sayur mereka itu memang nggak terlalu doyan gitu ya. Jadi jangan kalian tuh heran kalau misalnya anak-anak itu jarang aku masakin sayur, karena memang mereka tuh kadang nggak mau, palingan cuman kuahnya doang. Tapi kalau misalnya makannya kayak telur gini gitu ya, terus sosis, nah itu tuh mereka lumayan lahap gitu makannya. Oke, ini si jengkolnya udah mateng. Terus di situ lanjut aku tadi goreng tempe, dan ini aku balik lagi ke lauknya anak-anak ya. Di sini aku mau kasih kecap nih teman-teman. Terus jangan lupa untuk dikasih garam sama dikasih Royco ya teman-teman. Kalau buat anak-anak aku nggak pernah kasih micin ya. Aku selalu kasihnya itu yang Royco, karena kalau misalnya dikasih micin takutnya nanti nggak bagus buat kesehatan mereka gitu ya. Dan di sini aku kasih untuk daun sop ya teman-teman, karena memang ini tuh udah mateng, jadi aku masukin daun sopnya itu belakangan aja biar lebih harum dan juga lebih enak. Alhamdulillah ini si tempenya juga udah mateng ya teman-teman. Nah itu tuh kesenggol tuh sama aku tripod ya, makanya itu rada bergoyang. Dan di sini aku lanjutin buat goreng untuk si parenya ya teman-teman. Tapi si pare ini nanti aku nggak bakalan campur sama sama tempe dan jengkol ya teman-teman. Jadi nanti aku bakalan bikin sambal itu terpisah gitu ya. Cuman ya minyaknya aku pakai minyak yang aku goreng jengkol sama kentang tadi aja, biar nggak banyak-banyak gitu ya ngotorin wajan lagi gitu. Makanya di sini aku goreng aja sekalian.
Berhubung ini tuh kecap itu udah habis ya teman-teman, jadi aku mau sekalian aja refill karena tadi tuh memang lupa banget buat nge-refill gitu ya teman-teman, nge-refill kecap. Jadi pas aku masak menu buat anak-anak itu tuh aku ngambil kecap gitu ya teman-teman, terus sekalian aja aku refillin di sini biar nanti tuh pas mau pakai kecap gitu ya itu tuh udah enak ngambilnya gitu. Oke, singkat cerita ini goreng pare aku udah mateng ya teman-teman, alhamdulillah. Lanjut di sini tuh aku mau goreng ikan teri ya teman-teman, ikan apa, ikan asin sih, cuman dia nggak terlalu asin gitu teman-teman, ikan teri yang ini, ikan asin yang ini. Tapi dia itu tuh nggak tahu kenapa kayak rada alot gitu loh teman-teman. Kalian tuh ada tips dan triknya sih enggak sih teman-teman kalau misalnya masak ikan asin yang kayak aku ini? Dia tuh kayak ikan asin rebus teman-teman, cuman dia tuh kecil dan pipi gitu. Nah itu agak rada alot gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya aku goreng itu kadang pas mateng itu kriuk gitu kan. Nah nanti kalau misalnya udah agak dingin dia tuh lebih alot gitu. Siapa tahu kalau misalnya kalian tuh ada cara-caranya boleh di share ya teman-teman. Karena biasanya kalau aku goreng teri itu ya, kalau misalnya pas aku goreng habis goreng itu dia itu garing, terus aku tunggu sambalnya itu tuh rada dinginan terus baru aku masukin, nah dia itu nggak bakalan alot gitu loh teman-teman, masih tetap garing gitu. Nah kalau ini tuh enggak gitu, tetap aja dia itu tuh alot gitu ya, nggak tahu deh salahnya tuh di mana. Oke, di sini lanjut aku tumis untuk cabenya ya teman-teman, itu sambal buat pare. Jadi itu cuman cabai rawit doang ya teman-teman. Bener-bener cabai rawit, nggak ada campuran cabai yang lain gitu ya. Terus aku kasih bawang merah juga sih, terus aku blender sih ya teman-teman karena memang malas banget buat ngulek-ngulek ya, rasanya itu capek aja gitu. Nah, di sini cabenya udah mateng, aku masukin pare dan di sini udah mateng ya teman-teman. Jadi itu parenya cabenya itu pedas teman-teman. Jadi parenya yang agak pahit-pahit sedikit dikombinasikan dengan cabenya yang pedas. Wah, bener-bener mantep banget sih. Aku tuh bener-bener suka banget. Oke, lanjut di sini numis sambal lagi yang untuk apa ya, untuk tempe, jengkol dan ikan asin tadi ya. Jadi ini tuh aku pisahin sih teman-teman sambalnya karena ya memang aku tuh pengen parenya tadi itu tuh sambalnya yang bener-bener pedes banget. Nah, jangan lupa untuk dikasih garam sama dikasih micin ya teman-teman, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau misalnya kalian nggak suka pakai micin, boleh pakai Royco atau mungkin pakai kaldu jamur. Oke, ini tuh sambalnya udah mateng aja ya teman-teman. Terus aku masukin aja deh untuk semua bahan-bahannya. Ada jengkol, ada tempe, dan juga ada ikan asin. Terus aku aduk-aduk aja sampai semuanya itu tuh tercampur merata oleh si sambalnya. Lalu setelah itu aku langsung salin aja ke dalam wadah ini ya teman-teman, ke dalam piring. Berhubung aku tuh nggak punya piring saji yang gimana-gimana, jadi ya udah piring kayak gini aja lah ya, nggak apa-apa, yang penting ada tempatnya. Oke, ini dia menu kami hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya dapat menu kayak gini aja tuh rasanya udah seneng banget. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, beres masak, aku beresin dulu untuk si sambalnya. Tadi aku masukin ke dalam tudung saji ya, cuman nggak langsung aku tutup tudung sajinya karena itu masih panas ya teman-teman. Terus di sini lanjut aja aku itu beres-beres dan bersih-bersih ya, karena memang aku tuh udah kebiasaan ya teman-teman, kalau misalnya habis masak itu memang kompor dan sekitarannya wajib aku bersihin. Kecuali kalau misalnya memang ada keperluan yang bener-bener dadakan banget dan nggak bisa ditunda, nah itu kadang kalau habis masak ya udah aku tinggalin dulu. Cuman nanti kalau udah balik ke rumah lagi pasti aku dahuluin buat bersihin kompor ya, karena beneran teman-teman aku tuh orang yang nggak nyaman banget ngeliat kompor itu tuh kotor gitu ya. Karena kalau pas kita mau masak terus kompornya kotor, itu kayak nggak bersemangat aja kitanya mau masak. Nah ini ya kompor dan persekitarannya itu udah rapi lagi, alhamdulillah. Di sini aku mau lanjutin buat beraktivitas yang selanjutnya, yaitu buat nyuci piring. Nah ini cucian piring Masya Allah udah numpuk ya. Itu kalian bisa lihat sendiri betapa banyaknya cucian piring aku. Dan piring ini tuh entah kenapa ya teman-teman, dia itu nggak mau mandi sendiri gitu ya. Dia tuh minta selalu dimandiin dan minta disabunin gitu ya. Manja banget dah ini piring ya teman-teman. Pokoknya heran ya teman-teman sama perkakas ini ya. Dia tuh kalau udah kotor itu nggak mau mandi sendiri, minta selalu dimandiin gitu ya. Oh iya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih ketika lagi nonton video aku ini? Adakah yang sambil beberes juga? Boleh tulis di kolom komen. Nah ini tuh jangan salfok, itu tuh ada kakak ipar aku yang lagi datang ya teman-teman. Nggak datang sih, memang sebenarnya tadi tuh udah ada dia juga datang dan aku izin buat nyuci piring gitu. Terus dia tuh lagi ngajakin ngobrol gitu ya teman-teman. Cuman ya aku sambil aja buat ngelakuin aktivitas aku, karena memang udah udah terlanjur gitu ya. Aku lagi nyuci piring itu kan nggak mungkin aku tinggal. Dan aku bilang aja ke kakak ipar aku duduk aja dulu gitu.
Oh iya teman-teman semuanya, aku tuh kalau misalnya bikin konten itu ya kadang itu juga sering malesnya gitu loh teman-teman. Sebenarnya kalau beraktivitas itu selalu gitu ya, cuman memang ada fase yang kita itu kayak malas buat dikontenin. Karena memang apa-apa yang dikontenin itu bener-bener jadi lama gitu ngerjainnya. Makanya kadang ada juga sih masa-masanya aku tuh males buat dikontenin gitu. Apalagi kalau misalnya badan aku itu udah bener-bener capek. Nah itu biasanya aku nggak ngonten teman-teman. Cuman ya aku usahain tetap upload 2 kali sehari, karena kan aku juga ada stok video gitu ya teman-teman. Jadi walaupun aku bikin video itu dalam sehari itu cuma sekali, atau misalnya aku libur bikin video, itu videoku tetap bisa tayang karena alhamdulillahnya itu tuh masih ada stok video gitu ya. Jadi ya tinggal ditayangkan aja gitu. Terus aku juga udah atur untuk jadwal tayangnya gitu ya, kayak tanggalnya, jamnya, nah itu udah aku atur semua gitu. Jadi di saat aku bener-bener ada keperluan mendadak terus aku nggak bisa bikin konten, ya videoku tetap bisa tayang. Di saat aku lagi bersemangat bikin konten, kadang aku tuh dalam sehari tuh bisa bikin beberapa video ya teman-teman, karena itu buat stok. Nah jadi di saat aku lagi memang gak sempat bikin video, kan aku udah ada stok tuh, jadi kayak bener-bener enak. Karena menurut aku ya teman-teman, agar kita itu bisa bener-bener enjoy nge-YouTube ini tuh memang enaknya itu ada stok video gitu loh. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena biar kita itu nggak berasa kayak dikejar-kejar waktu, nggak kayak dikejar-kejar hantu gitu ya. Karena kan kalau misalnya serba dadakan, misalnya bikin konten dadakan, terus juga dubbingnya di situ, ngedit juga di hari itu pasti bakal kewalahan banget. Nah makanya aku tuh ya teman-teman, dari semenjak aku upload video dalam sehari ini 2 kali, aku tuh rajin banget buat bikin stok video gitu ya. Tapi ya tetap ya teman-teman, kesehatan yang paling utama. Kalau misalnya badan itu udah rasa capek, ya udah istirahat gitu. Kalau misalnya badan udah semangat, ya aku bener-bener manfaatin buat bikin stok video gitu loh teman-teman. Karena jujur ya teman-teman, semenjak aku ada stok video, aku tuh bener-bener enjoy banget nge-YouTube gitu ya. Cuman ya memang sih tetap aku tuh setiap hari tuh memang usahain buat ngedit gitu ya teman-teman. Makanya kadang itu suka telat balas-balasin komen gitu, karena aku mendahulukan editan. Karena ya takutnya kalau nggak ngedit-ngedit itu memoriku itu full teman-teman. Bahkan aku tuh sampai kepikiran buat beli handphone lagi. Pak suami juga bilang gitu ya, karena memang aku tuh sering banget bikin stok video gitulah teman-teman. Jadi kadang memoriku cepet penuh. Makanya Pak suami juga bilang semoga aja nanti ada rezeki biar bunda tuh bisa beli handphone baru katanya gitu. Jadi beli handphone itu tuh yang memang RAM-nya itu lebih besar gitu teman-teman. Ya disolawatin aja dulu ya. Kan gak ada juga ya teman-teman yang ngelarang kita itu buat bermimpi dan punya cita-cita dan punya impian gitu ya, atau punya keinginan, kan gak ada yang ngelarang gitu ya. Justru ya kalau menurut aku, kalau misalnya kita punya keinginan, punya impian, punya harapan itu ya, walaupun harapan itu besar dan belum tentu bisa terwujud, tapi kita itu selalu yakin insya Allah itu akan membuat kita lebih bersemangat aja gitu dalam menjalani apapun yang kita jalani saat itu. Oke, udah beres nyuci piring, nyapu juga udah beres. Alhamdulillah ya teman-teman. Di sini lanjut lagi nyapu di ruang serbaguna. Karena memang ruang serbaguna juga ini tuh udah minta disapu. Itu kalian bisa lihat sendiri, seperti biasa sampah jajanannya anak-anak itu ada di mana-mana. Nah, kemarin itu ada yang komen katanya sediain tempat sampah gitu ya. Aku tuh malah gini ya teman-teman, disediain tempat sampah itu pasti bakalan diacak-acak sama anak-anak tempat sampahnya. Karena di depan pagar aku, di depan rumah itu ya teman-teman, itu ada tong sampah ya teman-teman satu. Itu kadang anak-anak itu suka manjat di situ teman-teman, dan dirobohin lah itu tong sampahnya gitu ya. Jadi aku tuh takutnya nanti malah bikin banyak kerjaan gitu loh teman-teman, malah kerjaan di rumah nggak habis-habis gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya mereka buang sampah di sini dulu, nanti tinggal dipungutin aja daripada mereka ngerobohin tempat sampah. Beneran deh teman-teman, itu tempat sampah tuh sering banget dirobohin sama anak-anak ya, yang di depan pagar gitu. Oke, udah beres nyapu di dalam rumah. Gak lupa juga aku nyapu ke teras ya, biar semuanya itu bener-bener bersih luar dalam. Bukan cuman di dalam aja, di luar juga harus dibersihkan gitu ya. Apalagi teras ini tuh tempat yang memang paling sering gitu ya dipakai anak-anak main sekarang ini, karena memang lebih lega gitu teman-teman. Jadinya teras ini tuh harus bener-bener dijaga sih untuk kebersihannya. Untuk beberapa hari ini cuaca di tempatku itu tuh bener-bener lagi cerah-cerahnya ya teman-teman, nggak ada hujan gitu. Palingan kalau hujan cuman gerimis doang. Masya Allah seneng banget cucian pada kering gitu ya. Jadi kadang itu ngangkat pakaian itu lebih awal pun itu pakaian udah pada kering semua. Kadang itu aku nyucinya udah agak kesiangan gitu ya, tapi ya tetap aja cepat juga keringnya karena kan memang cuacanya itu panas.
Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga bisa menghibur kalian semua ya. Semoga apa yang aku share di video aku benar-benar bisa membuat kalian itu benar-benar lebih bersemangat juga dalam menjalani segala aktivitas kalian di rumah. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan untuk yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya, akan tayang dalam sehari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.